Halo cuy, selamat datang dan berjumpa lagi bareng Mimin di Radio Tengah Malam. Gimana kabar kalian? Semoga tidak dihantui oleh para setan. Oke, pasti banyak dari kalian yang suka banget sama bakso. Sudah. Apalagi pas musim hujan ya. Tapi sekarang nggak musim hujan kayaknya. Oh, panas nyentang-nyentang. Candu banget rasa bakso itu. Tapi gimana kalau kalian makan bakso mata? Ih, apaan cuy? Kok bisa sih? Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan share juga ya. Terus kalian komen bakso apa yang menurut kalian paling enak. Terima kasih rakyatku. Jadi, salah satu subscriber aku kirim cerita di Instagram lah. Dia ini orang Kalimantan, tapi dia nggak mau nyebut Kalimantan sebelah mana. Namanya Galih. Nah, Galih ini suka banget sama bakso. Sama sih, aku juga suka banget pol-polan. Nah, dulu sebelum dia kerja, dia sering tuh beli bakso hampir tiap hari. Tapi karena sekarang udah sibuk kerja ya, nggak sempat buat jajan. Dia tinggal dengan adik yang masih SMA dan ibunya. Sementara bapaknya sudah meninggoy 3 tahun yang lalu. Jadinya sekarang si Gali ini tulang punggung keluarga. Nah, kebetulan hari itu dia libur 3 hari. Terus pas malam-malam, lapar kan tuh dia. Biasa orang-orang kan, biasa kalau misal malam hari atau tengah malam gitu lapar selalu melanda. Nah, ada bakso keliling tuh. Bakso. Dia pun beli tuh bakso sekaligus 2 mangkok coy. Buat dia sendiri dong. Gua belak saking kemaruknya itu atau saking laparnya emang ya. Nah, dia nggak beliin keluarganya karena emang nggak suka. Ibunya sama adiknya tuh nggak suka sama bakso. Hah? Apa emang ada ya makhluk yang nggak suka bakso? Ya, tapi buktinya ada sih ya. Kalau kalian ada nggak yang nggak suka bakso? Wih, aneh kalian, agak lain. Nah, dia pun makan dengan lahap sampai habis. Gali bertanya ke tukang bakso itu, "Pak, kalau lewat jam berapa aja? Karena baksonya enak banget." Nah, besoknya rencana dia mau beli lagi. Tapi sayangnya tukang bakso itu bilang kalau hari itu dia terakhir jualan bakso. Karena besok dia mau pindah ke Jawa Barat sama keluarganya. Waduh, ya elah, baru aja nemu bakso enak, ternyata udah mau gak jualan lagi. Pikirnya Gali kayak gitu. Tapi penjual bakso itu ngasih tahu ke Gali kalau ada warung bakso di gang sebelah baru buka beberapa hari ini. Dan katanya baksonya juga enak banget, pol-polan. Ditambah baksonya itu ada isiannya. Entah itu isi keju, isi jamur, isi krokot, embuh lah. Isi opwae. Wah, beneran? Kata Gali sangat antusias. Tapi dia takut kalau nggak enak karena kan masih baru buka. Tapi ya dia tetap mau coba aja lah. Wong dia emang pencinta bakso ya kan? Kok aku bisa nggak tahu sih kalau ada warung bakso di sini? Apa karena sibuk kerja ya? Pikir Gali dalam hati. Terus penjual bakso itu pun pamit pulang karena beliau harus siap-siap kan buat dia pindahan besok pagi. Dah, keesokan harinya, si Gali ini benar-benar mau makan bakso lagi, saking kepinginnya gitu loh. Terus dia menuju ke warung bakso yang disarankan sama tukang bakso semalam. Pas sampai sana, warungnya tuh benar-benar ramai banget. Padahal masih pagi loh, antara jam 9 sampai jam 11-an gitu. Biasanya kalau tukang bakso kan antara siang, sore, atau kebanyakan malam gitu kan ya. Ini masih pagi banget dan banyak orang yang mau berangkat kerja. Kalau nggak gitu ya orang yang anak-anak yang mau berangkat sekolah gitu-gitu. Nama warungnya tuh Bakso Pak Dadang. Tulisannya gede rek sumpah. Wih, kayaknya beneran anak nih, gitu kata Gali. Nggak pakai lama, Gali langsung pesen 1 porsi dulu karena takut nggak habis. Setelah nunggu 30 menit lamanya karena antri banget. Wih, gila antrinya tuh sampai orang-orang banyak yang gak dapat duduk. Untungnya Gali ini antri di deket orang yang udah mau selesai. Jadi dia bisa duduk nungguin baksonya itu tadi kan. Bakso pun datang. Si Gali mencium aroma bakso yang khas dan sangat sedap. Sampai buat perutnya bunyi kruk 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 gitu. Padahal sebelumnya emang lapar sih, tapi gak sampai sebunyi itu. Akhirnya dia makan dengan sangat-sangat lahap tuh. Karena emang rasa baksonya tuh enak banget. Lebih enak daripada bakso yang semalam tuh. Semalam aja baksonya udah enak. Apalagi yang ini, dia bilang lebih enak kan. Pas dia gigit pentolnya, tuh ternyata beneran ada isinya dong.
Tapi si Gali bingung, apa ini kok enak banget? Dia ngira itu putih telur atau apa gitu. Tapi pas dia gigit kayak meletus. Gimana ya? Paham kan? Dia ngira itu juga, oh keju atau mozzarella kali ya. Tapi rasa mozzarella nggak kayak gini. Pas dia nanya ke penjualnya, katanya, oh iya mas, itu isinya telur sama tulang rangu yang dihaluskan. Kalian tahu kan tulang rangu itu loh, tulang rawan yang biasanya ada di hewan, ada di sapi, kalau enggak di ayam kalau gitu. Itu kan, tapi ini bakso ya, dia pakai sapu dong. Oh gitu, katanya si Galih. Ya Galih ya aja deh. Karena dia kan nggak ngerti makan makanan begituan ya, nggak ngerti ngolah-ngolah begituan ya. Yang dia tahu kan cuman makan doang sama kayak kita ya kan. Nah, akhirnya dia makan tuh bakso sampai habis. Dia sebenarnya pengen nambah lagi, bener-bener pengen nambah. Tapi dia udah kenyang banget, soalnya porsinya tuh besar. Tapi harganya cukup murah sih untuk porsi segitu ya kan. Terkadang kan emang orang-orang tuh kalau emang udah kenyang sih, perut udah kenyang, tapi mulut ini masih pengen gitu kan. Tapi gimana lagi, udah gak cukup ini perut. Nah, akhirnya dia pesen lagi tapi dibungkus untuk dimakan nanti di rumah. Ya kan enak gitu dianget-angetin. Beberapa jam pun berlalu. Terus pas sore hari mau menjelang maghrib gitulah, jam 4:30 lah ya. Belum maghrib, masih sore di rumah. Pas si Gali mau angetin tuh bakso yang dia taruh di panci atas kompor, ternyata baksonya udah hilang dong. Hah? Kemana nih bakso? Kok tiba-tiba hilang? Apa dimakan dedemit ya? Mana ada dedemit makan bakso? Biasanya dedemit kan makan sate ya kan? Terus siapa yang makan? Orang rumah kan gak ada yang suka bakso. Yang suka bakso cuma dia doang. Masa iya sih dimakan sama hewan? Hewan apa yang makan bakso gitu kan? Terus adiknya yang namanya Gita itu datang bilang kalau dia yang makan. Oh ya mas, itu tadi aku yang makan. Hah? Loh. Bukannya dia gak suka bakso? Terus Gita pun bilang kalau tadi pas dia ambil minum, dia cium bau yang sedap banget. Apa ini? Katanya karena kepo dia buka tutup panci. Awalnya dia gak suka bakso, tapi setelah mencium aroma bakso itu, dia langsung suka dong. What? Apa? Seorang Gita jadi suka bakso? Wih sangar sih ini. Anak yang dari lahir gak suka makanan ini terus tiba-tiba suka itu ada apanya gitu kan? Pasti nih bakso ada resep rahasianya. Terus besoknya adalah hari terakhir liburnya Galih. Si Gita pengen makan bakso lagi di tempatnya langsung. Mau ngajak ibunya, tapi ibunya nggak mau. Soalnya kan emang ibunya nggak suka ya. Ya udah, malam-malam tuh mereka berdua ke sana, Galih sama Gita. Tapi sampai sana, lah kok tutup? Padahal masih jam 8 malam. Apa udah habis ya? Soalnya bukanya dari pagi gitu. Atau cuma buka pas pagi sampai siang. Yah, penonton kecewa deh. Pas mau balik mereka ngelihat pemilik warung yang namanya Dadang itu datang bawa cangkul dan bungkusan. Seperti habis dari luar, tapi bajunya itu lusuh banget, terus kotor. Galih pun tanya, "Pat, kenapa kok warungnya tutup?" Pak Dadang pun jawab, kalau setiap hari Kamis malam Jumat emang tutup. Beliau gak ngasih alasannya dan langsung masuk rumah kayak buru-buru gitu. Gak tahu ya kenapa Galih sama Gita ya, gak mikir aneh-aneh dong. Ya udah, terus mereka berdua balik pulang karena Galih harus siap-siap untuk besok kerja. Hari-hari pun berlalu. Pas Galih pulang dari kerja jam 11 malam, dia ngeliat adiknya, si Gita, duduk meringkuk di kursi ruang makan. Mukanya tuh kayak ketakutan gitu sambil nangis. Galih nanya ke adiknya, "Loh, ada apa Gita kok belum tidur? Tumben biasanya jam segini udah ngorok." Tapi dia gak ngomong apa-apa dan langsung ke kamar. Aneh. Besoknya, setelah sholat subuh, Gita cerita tuh, ternyata semalam tuh dia habis sholat maghrib nih di masjid. Tapi sebelum pulang, dia mampir dulu ke rumah temennya di gang sebelah. Nah kalau mau ke rumah temennya ini, harus ngelewati kebun dan ada kuburan di sebelah kanan jalan. Ya tapi kuburannya itu nggak ada temboknya, nggak ada pembatasnya, nggak ada pagernya.
Ya wes, tanah gitu itu si Gita ini sering lewat situ, jadi nggak takut. Ya meskipun aku juga sering sih guys lewat kuburan gitu. Soalnya rumah temanku juga ngelewatin kuburan, tapi ya biasa aja. Cuman di dekat rumahku ada pagernya, ada temboknya. Nggak tahu ya, ini nih rumah temennya si Gita ini kenapa kok kuburannya nggak ada apa-apanya, udah flat gitu aja. Nah si Gita itu sering lewat situ kan, jadi kan dia nggak takut. Tapi malam itu dia ngeliat Pak Dadang. Iya, tukang bakso itu. Si tukang bakso itu ada di dalam kuburan maghrib. Hah? Ngapain? Gita ngira kalau Pak Dadang mau ziarah ke kuburan saudaranya. Tapi kok maghrib gini ngapain? Apa dia nggak sholat? Ditambah bajunya kayak bukan orang yang mau ziarah, tapi lebih ke kayak orang yang mau ngulih gitu loh. Bawa cangkul pula. Apa dia mau gali kuburan? Gita sembunyi di balik tembok yang dekat rumah. Di situ kan ada rumah kan di sebelah kiri jalan. Dia sembunyi di belakang tembok kecil dan ngeliat apa yang dilakuin Pak Dadang. Ternyata di sana Pak Dadang ngegali kuburan orang dong. Wah, ngapain gali kuburan orang, sumpah ngawur-ngawur. Setelah digali, Pak Dadang masuk ke dalamnya. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Karena kan nggak kelihatan. Tapi pas tuh orang udah di permukaan, di sana Gita sangat shock berat dong saat Pak Dadang memegang 2 bola mata. What? Dan gilanya lagi, ternyata di dekatnya udah ada banyak bola mata yang diambil dari para mayat itu. Wih, anjay. Lebih mengerikannya lagi nih ya, tahu nggak, Pak Dadang ketawa-ketawa kayak orang gila yang baru masuk RSC. Walah, serem amat. Tubuhnya Gita langsung panas dingin guys. Nafasnya nggak beraturan, dia takut ketahuan. Ya, aku kalau jadi Gita udah nggak ngerti lagi sih. Lari aku guys, sumpah. Terus bola-bola mata itu untuk apa? Pak Dadang pun langsung pergi. Nggak tahu itu pulang, nggak tahu itu ke kuburan yang lainnya. Untung aja Gita nggak ketahuan. Tapi dia pingsan saat itu juga di dekat kuburan. Untungnya temennya ngeliat dan dia dibawa ke rumahnya. Lah pas bangun, udah jam 9 malam. Tapi Gita nggak berani cerita dan langsung lari pulang dia karena ketakutan kan. Gali pun ikut shock. Dia langsung berpikiran buruk. Apa jangan-jangan bola mata itu, sudahlah pikirnya. Gita mengajak kakaknya itu untuk lapor polisi. Tapi Gali bilang jangan dululah karena nggak ada bukti. Nah akhirnya semenjak itu mereka berdua nggak mau tuh ke warung bakso itu dulu. Sementara nggak makan bakso dulu. Terus minggu pun berlalu. Nah Gali memutuskan untuk mengendap-endap di warung baksonya Pak Dadang pas Pak Dadang tutup. Wale, ini kalau diketahuan warga dikira maling ini. Seperti biasa, hari itu kan hari Kamis malam Jumat, jadi warung baksonya kan tutup kan. Makanya si Gali berani mengendap-endap. Tapi dia mencium bau bakso yang lagi dimasak. Sepertinya baunya berasal dari dalam warung. Ya mungkin Pak Dadang lagi bikin untuk besok jualan. Dah biasanya kalau misal malam Jumat dia keluar ya, tapi dia bingung karena nggak bisa lihat. Tapi ada ventilasi di tembok yang bolong dikit gitu, tapi harus pakai kursi untuk lihat. Dia pulang lagi buat ambil kursi doang. Nah, sumpah kurang kerjaan sih sebenarnya si Galih ini, tapi ya demi kebaikan masyarakat gitu kan. Sumpah nekat kali ini manusia. Bener aja, dia bisa ngelihat Pak Dadang sedang buat kuah dan pentolnya juga. Tapi entah kenapa, semakin dekat, semakin ada bau busuk. Busuk banget, busuk sebusuk-busuknya. Terus dia ngeliat orang itu membuka bungkusan yang isinya apa? Iya bener
Isinya itu bola-bola mata banyak banget. Ih, jijik cuy. Tanpa pikir panjang, Gali ngeluarin HP dan ngerekam lewat celah itu tadi. Untungnya masih kerekam gitu, masih bisa menjangkau gitu. Dia berdoa, semoga Pak Dadang dan istrinya nggak lihat gitu katanya. Nggak lama istrinya masuk terus bilang gini, nggak sia-sia ya kamu ambil bola mata mayat yang masih baru, Pak. Setan itu bener-bener ngabulin permintaan kita. Ternyata gampang banget ya caranya jadi kaya. What? Astagfirullah. Apa mereka ikut pesugihan? Wih, biadab banget cuy. Kasihan ya para mayat-mayat itu. Masa bola mata mereka diambil itu? Apaan tuh ngambil bola mata mayat yang baru dikubur? Soalnya matanya tuh masih seger-seger gitu. Nggak sengaja si Gali kepleset terus jatuh dari kursi. Untungnya dia langsung lari dan gak ketahuan. Sebenarnya dia takut sih ya. Kalau aku jadi Gali udah gak tahu lagi dah. Besoknya si Galih memutuskan untuk izin gak kerja dulu dan mau laporin Pak Dadang ke para warga serta ke polisi juga. Nah, Galih kesana sendirian. Pagi-pagi pas warung lagi rame-ramenya, rame banget sampai antri-antri di luar. Soalnya kan ada ojol juga yang pesen di situ gitu kan. Di sana dia nyuruh Pak Dadang untuk ngaku semuanya kalau ternyata isian pentol baksonya adalah bola mata mayat manusia. Sontak semua orang sangat kaget dan gak percaya dong, tentu aja karena mereka tuh udah ngefans banget sama baksonya Pak Dadang. Semua itu emang gak mulus karena orang-orang pada mengolok-ngolok Gali-Gali. Ada yang bilang haluah, ada yang bilang mabok lah. Semua orang gak terima karena emang pas makan bakso mereka gak pernah ngopek-ngopek isinya dan langsung dimakan karena udah gak tahan kan sama baunya. Jadi gak seberapa kepo lah sama isiannya. Gali pun bilang itulah tipuan iblis. Gali juga menunjukkan rekaman semalam ke orang-orang. Ya, mereka pun sangat syok, setengah mati dong dan setengah gak percaya. Pak Dadang dan istrinya langsung marah-marah gak terima. Ya yolah. Terus bilang, enggak mungkin ini, enggak mungkin. Weh, jangan percaya sama anak sial ini. Terus tiba-tiba bola mata Pak Dadang perlahan-lahan mau keluar cuy. Sumpah, deket bola matanya. Terus Pak Dadang teriak histeris kesakitan dong. Tentu aja orang matanya mau keluar begitu. Itu orang-orang pun langsung pergi ketakutan. Nah, beberapa orang ngerekam ya. Mungkin mereka ini ya mau upload di TikTok ya. Kayak orang-orang biasanya apa-apa direkam, diviralin gitu kan. Tapi kalau ini cocok banget sih diviralin harusnya. Terus tiba-tiba Pak Dadang bilang, pergi, kalian sudah mati, pergi. Hah? Ngomong sama siapa tuh Pak Dadang? Kok bilang udah mati, orang kita masih hidup? Gak tahu kenapa dia kayak di depannya tuh kayak ada sesuatu atau seseorang atau entah itu hantu. Terus dia bilang kayak gitu, bilang pergi gitu. Mungkin dia kelihatan sama mayat-mayat manusia yang bola matanya dia ambil kali ya. Gak tahu lagi, biasanya kan kayak gitu ya. Nah, bau menyengat menyeruak dari tubuh Pak Dadang dan istrinya ikut ketakutan setengah mati dong. Lalu pergi entah kemana ditinggalin gitu aja. Nah, karena malu dan kesakitan, matanya hampir mau copot, dia pun menyuruh orang untuk pergi. Terus dia tiba-tiba menutup warungnya itu dan Gali ngelihat salah satu bola matanya jatuh cuy. Ih, sumpah ngeri banget. Nah, malamnya pas mau ngeloper polisi, rumah itu sudah kosong, penuh darah banget. Waduh, kemana mereka? Para warga ikut nyari kemana kok nggak ada. Tapi di dalam rumahnya itu banyak darah gitu. Terus masa iya Pak Dadang meninggal di sini, tapi mayatnya kemana gitu? Dan iya, mereka berdua, Pak Dadang dan istrinya ditemukan tewas di kebun belakang rumahnya. Sumpah ngeri banget nih ya. Matanya Pak Dadang dan istrinya tuh udah hilang dua-duanya. Gak cuman itu coy, baunya itu loh, katanya gak enak banget. Parah deh pokoknya. Parah. Apakah ini azab? Waktu itu Gali gak bisa ikut nguburin jenazah mereka karena dia udah harus masuk kerja dan ada proyek di luar kota. Ih, sumpah ngeri Bali. Tapi berbulan-bulan berlalu, kata warga di sana, semenjak kejadian itu, warga seringkali dihantui Pak Dadang yang lagi jualan bakso malam-malam. Ih, ngeri banget cuy.
Salah satu warga pun cerita gini, pas dia malam-malam habis sholat maghrib nih ya, dia tuh habis dari masjid kan, jarak masjid sama rumahnya lumayan jauh ya, dan harus ngelewatin rumahnya Pak Dadang. Meskipun sekarang warungnya Pak Dadang itu udah tutup permanen, udah nggak ada lagi, udah berdebu kan, walaupun udah satu bulan lamanya tapi udah berdebu. Lewat dah tuh orang habis dari masjid. Nah, dia ngelihat Pak Dadang yang tanpa bola mata. Pak Dadang bilang, Mbah Kobo, Pak Bu, gitu. Terus baunya tuh busuk banget katanya. Ya, akhirnya tuh orang lari dong terbirit-birit ketakutan. Aku jadi orang itu kutampol dah tuh setannya, baru aku lari. Nggak tahu juga sih, kadang kan ada beberapa orang yang ngelihat hantu nggak bisa jalan tuh, kakinya kayak terpaku gitu. Hayo, masih ingin makan bakso kah? Kalau aku masih lah ya, sorry ya, bakso langgananku, enak pol. Kalau kalian suka nggak sama bakso? Kalian tulis di kolom komentar ya. Oke Rek, segitu aja dari aku. Kalau ada yang mau kirim cerita bisa langsung DM aku di Instagram aja ya. Nama Instagramnya ada di deskripsi video, karena kalau di email itu jarang kebaca guys, sumpah. Cerita yang lengkap dan ngeri akan aku ceritakan di sini. Terima kasih rakyat hororku tercinta karena sudah mau nonton video ini. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Bye bye.